Ranking FIFA Timnas Indonesia melesat usai Malaysia dihukum FIFA. Malaysia makin nyungsep akibat tambahan sanksi AFC. Erick Thohir banggakan mental atlet Indonesia lawan Thailand. Pabrik Belanda tak terima Van Bronckhorst selangkah latih skuad Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Garuda Space, dan Garuda Space mengabarkan ke kita yang salah satunya adalah Erick Thohir banggakan atlet Indonesia yang berlaga di SEA Games Thailand. Yang selanjutnya, pabrik Belanda tak terima Giovanni Van Bronckhorst melatih timnas Indonesia. Ranking FIFA timnas Indonesia mendekati timnas Malaysia, dan yang terakhir, Malaysia makin nyungsep telah kena sanksi tambahan dari AFC. Coba kita saksikan bersama ya. Di tengah persaingan yang sangat ketat dan tekanan luar biasa sebagai tim tamu, kontingen Indonesia berhasil menunjukkan karakter aslinya di SEA Games 2025. Sontak, hal tersebut mendapatkan apresiasi khusus dari Menpora sekaligus Ketum PSSI Erick Thohir. Seperti yang diketahui, kontingen Merah Putih berhasil meraih lebih dari 70 emas, perak, dan perunggu hingga saat ini. Torehan tersebut memantapkan posisi Indonesia di peringkat kedua klasmen sementara perolehan medali SEA Games 2025. Angka itu bukan sekedar statistik, melainkan bukti nyata ketangguhan mental. Semangat para duta bangsa di arena olahraga juga semakin berlipat setelah Presiden RI Prabowo Subianto menjanjikan bonus sebesar 1 miliar bagi setiap atlet peraih medali emas. Erick Thohir menegaskan bahwa atlet Indonesia tak gentar lawan tekanan tuan rumah Thailand. Semua tahu bagaimana sulitnya bermain di kandang Thailand. Teror supporter, keputusan wasit yang terkadang kontroversial, hingga faktor non-teknis lainnya seringkali meruntuhkan mental tim tamu. Namun, kali ini ceritanya berbeda. Para atlet Indonesia dari berbagai cabang olahraga mampu mengubah tekanan tersebut menjadi motivasi. Termasuk timnas futsal putri yang secara mengejutkan berhasil mencapai babak final. Erick Thohir mengaku bangga dengan mental dan semangat para pejuang atlet Indonesia yang tetap stabil di tengah tekanan. Saya benar-benar bangga melihat semangat juang para atlet kita. Tak ada sedikit pun rasa takut yang terlihat saat mereka harus berhadapan dengan atlet tuan rumah. Bahkan, mental mereka juga tak goyah saat mendengarkan sorak-sorai dari supporter Thailand. Kata Erick Thohir. Dengan sisa pertandingan yang masih tersisa, peluang Indonesia untuk terus menambah perolehan medali emas tetap terbuka seiring konsistensi dan mental juara yang terus ditunjukkan para atlet Merah Putih. Rumor mengenai siapa sosok nahkoda baru skuad Garuda terus bergulir liar. Salah satu nama besar yang muncul ke permukaan adalah pelatih berdarah Maluku Belanda, Giovanni Van Bronckhorst. Namun, kabar ketertarikan ini ternyata memicu reaksi keras dari negara asalnya, Belanda. Sebagaimana diketahui, rumor tersebut pertama kali dihembuskan oleh media Belanda, Football Premier, yang menyebut nama Van Bronckhorst masuk dalam radar PSSI untuk menggantikan Patrick Kluivert. Laporan tersebut juga menyandingkan namanya dengan kandidat lain, John Hartman, mantan pelatih timnas Kanada. Meskipun sumber yang dekat dengan sang pelatih menyebut belum ada kontrak resmi antara kedua belah pihak, rumor ini sudah cukup untuk memantik reaksi keras. Kolom komentar di artikel Football Premier dibanjiri sentimen negatif dari para pembaca. Banyak yang menganggap kepindahan ke Indonesia akan menjadi sebuah penurunan karir bagi pelatih sekaliber Van Bronckhorst. Bahkan ada yang secara terang-terangan menyebut Van Bronckhorst terlalu bagus untuk sekedar menggantikan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Reaksi sinis dari publik Belanda menjadi cerminan betapa besarnya nama Giovanni di mata mereka. Di satu sisi, hal tersebut menunjukkan tingginya ekspektasi terhadap sang pelatih. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi gambaran bagaimana sepak bola Indonesia masih dipandang sebelah mata di kancah internasional. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Van Bronckhorst. Namun, reaksi publik Belanda ini jelas menjadi bumbu menarik dalam drama perburuan nahkoda baru skuad Garuda. Jika benar, jam rapat ini akan menjadi upgrade masif bagi timnas Indonesia. Koneksi darah Maluku yang dimilikinya bisa menjadi faktor kunci pendekatan emosional. Apakah PSSI berhasil membungkam keraguan publik Belanda dan mendaratkan sang legenda ke Jakarta? Kita tunggu saja kejutannya. Bak ketiban durian runtuh tanpa harus bertanding. Posisi timnas Indonesia di ranking FIFA mengalami lonjakan yang signifikan. Ranking FIFA timnas Indonesia melesat dan kini dipastikan berada di atas Malaysia. Sebenarnya, timnas Indonesia hanya menang 3 kali sepanjang 2025. Hasil tersebut membuat skuad Garuda digeser oleh Malaysia.
Pada peringkat terkini, Timnas Indonesia melorot ke urutan ke-122, sementara negeri jiran berhasil naik ke posisi ke-116. Namun, putusan FIFA untuk Timnas Malaysia dipastikan bakal membawa kabar gembira bagi Timnas Indonesia. FIFA menjatuhkan sanksi tambahan kepada Timnas Malaysia usai menurunkan 7 pemain naturalisasi ilegal. 3 hasil laga uji coba Timnas Malaysia resmi dianulir oleh FIFA dan berubah jadi kekalahan 0-3. 3 pertandingan yang mendapatkan hukuman FIFA adalah laga persahabatan yang masuk dalam penentuan peringkat FIFA. Pertandingan yang dimaksud adalah lawan Tanjung Verde, Singapura, dan Palestina. Hasil ini membuat poin ranking FIFA Timnas Malaysia melorot drastis. Berdasarkan perhitungan akun X Putih Ranking, Timnas Malaysia bakal mengalami pengurangan poin sebesar 22,95. Sementara Timnas Indonesia bakal tepat di atas Malaysia pada bulan Desember 2025. Namun, Timnas Indonesia tidak boleh bergembira terlebih dahulu. Pasalnya, skuad Garuda harus menunggu sampai pengumuman peringkat FIFA terbaru yang akan dirilis pada 19 Desember mendatang. Namun yang lebih menggembirakan, ranking FIFA Malaysia bakal lebih merosot jika AFC juga membatalkan kemenangan di kualifikasi Piala Asia 2027 saat menghadapi Vietnam, Nepal, dan Laos. Kendati begitu, PSSI tidak boleh terlena hanya karena hadiah dari kesalahan lawan. Kenaikan ranking ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas permainan di lapangan. Namun, setidaknya untuk hari ini kita boleh tersenyum lebar melihat bendera merah putih berkibar lebih tinggi dari jalur kuning hitam di tabel FIFA. Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi sepak bola Malaysia yang saat ini sedang berada di titik nadir. Kabar buruk datang bertubi-tubi menghantam Harimau Malaya yang membuat posisi mereka semakin terpuruk di kancah sepak bola Asia. Setelah mendapatkan hukuman dari FIFA, Malaysia kini terancam makin nyungsap. Penyebabnya adalah potensi hukuman ekstra yang mungkin diberikan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia. Bagaimana tidak, terdapat 2 pertandingan di kualifikasi Piala Asia 2027 ketika Malaysia menurunkan pemain ilegal. 2 pertandingan tersebut ketika menghadapi Nepal dan Vietnam. Alhasil, Malaysia kembali terancam dianggap kalah dengan skor 3-0. Jika itu terjadi, Malaysia terancam turun peringkat dan gagal lolos ke Piala Asia 2027. Namun tak berhenti di situ, dikutip dari media Vietnam, thetau247.vn, PAM telah didenda sebesar $2.500 Amerika Serikat atau sekitar 41,7 juta karena membiarkan babak kedua laga antara Timnas Malaysia dan Nepal dimulai 1 menit dan 30 detik lebih lambat dari waktu yang dijadwalkan. Perlu dicatat, ini bukan pertama kalinya PAM melakukan kesalahan serupa. AFC juga telah memperingatkan bahwa mereka akan mengenakan denda yang lebih besar untuk setiap pelanggaran berulang. Sekretaris Jenderal AFC Winsor John menegaskan bahwa pihaknya akan mengeluarkan keputusan resmi mengenai PAM segera setelah hasil CAS tersedia. Batas waktu bagi organisasi tersebut untuk mencapai kesimpulan akhir dalam kasus ini adalah sebelum 31 Maret 2026. Menarik dinantikan bagaimana nasib sepak bola Malaysia terkait masalah tersebut. Begitu saja untuk video saya saat ini, nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.